Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Batarul Hanif dengan NIM B05210022 dan teman saya. Dan saya Ardan Satriatama dengan NIM B05210015. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum top up games dalam pandangan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi syariah yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS di Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan mengenai hukum top up pada games menurut pandangan Islam. Top up yaitu penambahan nominal pinjaman kepada nasabah yang terdaftar sebagai debitur. Dan top up dapat diartikan sebagai kegiatan membeli atau mengisi saldo sebuah layanan pembayaran mulai dari e-money, e-wallet, dan lain sebagainya. Top up game adalah kegiatan pemain game yang melakukan pembelian atau mengisi ulang mata uang di dalam sebuah game untuk kebutuhan transaksi di dalam game tersebut. Mata uang game ini dapat digunakan untuk membeli item-item yang dijual oleh developer di dalam toko di game tersebut. Jadi di game tersebut itu terdapat toko untuk membeli item-item yang disediakan oleh developer. Item-item tersebut dapat berupa skin, peralatan, dan item lainnya yang tentu saja menambah kekuatan pemain di dalam game tersebut. Top up dapat dilakukan melalui layanan m-banking dan juga dapat dilakukan pada toko offline yang menyediakan jasa top up hingga melalui platform online shop sekalipun. Jadi top up sekarang sangat mudah diakses, bisa dari m-banking, toko offline yang menyediakan jasa top up, bahkan di platform online sekalipun. Top up dalam konteks item game biasanya merujuk pada proses menambahkan mata uang dalam game atau item virtual ke akun pemain. Pemain dapat melakukan top up untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan, seperti membeli item khusus, membeli karakter khusus, atau kelebihan lainnya. Item game dibutuhkan para pemain untuk memperkuat karakter game mereka. Hal ini memicu para developer untuk membuat item game yang dapat mereka jual menggunakan mata uang game tersebut. Menurut para Gian, developer game membuat model tersebut untuk mendapatkan pemasukan dari para pemainnya. Item-item yang dijual tentu akan sangat berguna serta dapat meningkatkan pengalaman bermain para pemain dengan skin atau kosmetik yang menarik dan mempercepat kemajuan dalam bermain, sehingga membuat para pemain untuk terus melakukan pembelian item tersebut. Nilai atau harga sebuah item dalam sebuah game dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu raritas atau keunikannya. Item yang langka atau sulit didapat biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Pemain seringkali tertarik untuk memiliki barang-barang yang tidak banyak dimiliki oleh pemain lain. Yang kedua yaitu fungsi atau keunggulan atau juga kegunaan. Jika suatu item memberikan keuntungan atau fungsi khusus dalam permainan, maka item tersebut mungkin memiliki nilai lebih tinggi. Contohnya, senjata atau item yang memberikan keuntungan strategis dapat menjadi sangat berharga atau sangat mahal. Yang ketiga yaitu tingkat keterlibatan pemain. Beberapa game memungkinkan pemain untuk mengembangkan atau meningkatkan item mereka. Item yang telah di-upgrade atau di-custom dengan usaha dan waktu yang banyak oleh pemain dapat memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengaruh popularitas atau tren. Item yang sesuai dengan tren atau populer dalam komunitas pemain dapat memiliki nilai yang lebih tinggi karena permintaan yang tinggi pula. Tren dalam game bisa berkaitan dengan gaya, estetika,
atau bahkan elemen-elemen tertentu dalam permainan. Yang kelima yaitu partisipasi dalam event khusus. Beberapa game mengadakan event khusus atau promosi tertentu untuk memberikan item langka atau eksklusif. Item dari event tersebut mungkin memiliki nilai tinggi karena keterbatasannya. Yang keenam yaitu sistem ekonomi dalam game. Beberapa game memiliki sistem ekonomi di mana pemain dapat membeli dan menjual item antara satu sama lain. Nilai sebuah item dapat dipengaruhi oleh supply dan demand di pasar game tersebut. Yang selanjutnya yaitu status sosial. Beberapa pemain mungkin bersedia membayar lebih untuk item yang meningkatkan status sosial atau reputasi dalam komunitas game. Ini bisa mencakup item langka atau eksklusif yang menandakan prestis. Dan yang terakhir yaitu keputusan pengembang. Pengembang game memiliki kendali atas harga item dalam game. Pengembang dapat mengatur harga berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti fitur baru, peningkatan, atau perubahan dalam permainan. Hukum Islam adalah hukum yang memiliki karakteristik elastis, artinya dapat mengikuti dinamika kehidupan yang terus berkembang. Hal ini menjadikan hukum Islam merupakan hukum yang tidak mengalami stagnansi. Kemajuan zaman yang sangat cepat akhir-akhir ini berakibat pada perubahan tatanan kehidupan manusia. Dari semua hal yang dilakukan oleh manusia secara manual menjadi otomatis dengan bantuan teknologi. Menjadikan transaksi pun dapat dilakukan secara digital. Top up adalah salah satu dari kegiatan transaksi saat ini. Hukum asal dari jual beli adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum top up games dalam Islam dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih seperti al-aslu fil amr al-ibahah hatta yahduru dalilu al-tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya adalah boleh dilakukan. Dalam konteks top up game, kaidah ini berarti bahwa top up games pada dasarnya boleh dilakukan selama game tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Lalu ada kaidah fikih al-masyaqqah tajlid al-rukhsah. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berarti bahwa jika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban, maka ia diberi kemudahan dalam melakukannya. Dalam konteks top up games, kaidah ini dapat diterapkan jika seseorang mengalami kesulitan untuk memenangkan games tanpa melakukan top up. Misalnya, jika game tersebut terlalu sulit untuk dimainkan tanpa karakter atau item yang kuat, maka top up games dapat menjadi solusi untuk memudahkan seseorang untuk memenangkan game tersebut. Transaksi top up game online melalui online shop berbasis website termasuk dalam transaksi elektronik. Transaksi dengan berbagai macam inovasi boleh dilakukan, asalkan tidak terdapat suatu hal yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi dan objek transaksi bukan merupakan barang yang dilarang oleh syariah maupun hukum negara. Pandangan Islam terhadap top up game atau kegiatan yang melibatkan uang dalam dunia permainan dapat bervariasi tergantung pada konteks atau aspek tertentu. Sebagian besar ulama Islam menilai masalah ini berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum Islam, termasuk prinsip ekonomi, etika, dan keadilan. Jika top up game melibatkan unsur perjudian atau keberuntungan yang tidak jelas, itu bisa dianggap sebagai bentuk maisir, perjudian, dan qimar, permainan keberuntungan. Islam melarang praktik perjudian, dan oleh karena itu kegiatan semacam itu dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam menekankan penggunaan waktu dan sumber daya dengan bijak. Jika top up game menyebabkan seorang menyia-nyiakan waktu
uang atau energi yang seharusnya digunakan untuk kebijakan yang lebih produktif atau bermanfaat, itu mungkin dilihat sebagai tindakan yang tidak bijak. Jika seseorang menjadi terlalu bergantung pada top-up game atau bahkan mengalami kecanduan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau ketidakseimbangan dalam hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk ketergantungan yang merugikan. Jika game atau aktivitas yang didukung oleh top-up tersebut mengandung konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, misalnya mengandung kekerasan, pornografi, atau hal-hal yang melanggar etika Islam, hal ini dapat menjadi alasan tambahan untuk dihindari. Lalu, muncul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana jika top-up game menjadikan game itu pay to win? Bukankah ini merugikan player lain atau yang bermain play for free? Bukankah merugikan seseorang itu dilarang dalam agama? Model pay to win dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan yang signifikan kepada pemain yang bersedia membayar, sementara pemain yang tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar dapat merasa dirugikan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemain yang tidak melakukan top up. Pemain yang tidak melakukan top up akan lebih sulit untuk bersaing dengan pemain yang melakukan top up. Bahkan dalam beberapa kasus, pemain yang tidak melakukan top up akan sulit untuk menang. Pada dasarnya, Islam mendorong keadilan dan menghindari tindakan yang merugikan atau mendiskriminasi orang lain. Jika suatu praktik seperti model pay to win dapat diidentifikasi sebagai merugikan pemain lain secara tidak adil, hal itu dapat dipertanyakan dari sudut pandang Islam.